Pakai kabar Bu Ina? Alhamdulillah baik. Bu Ina nih paling susah banget loh didatengin karena sibuk banget. Didatengin. Minta jadi narasumber susah banget. Untung hari ini bisa ya Bu. Oh makasih banget. Sibukannya apa nih Bu sekarang nih? Sama seperti biasa masih beredar keluar kota ngajar-ngajar dalam dan luar kota. Terakhir kemana Bu? Kemana tuh? Terakhir kemarin sih alhamdulillah ke Makassar, saking seringnya muter-muter sampai lupa Makassar. Iya Makassar. Saking muter-muter jarang di Jakarta ya Bu. Bener gitu. Itu kalau misalnya lagi stay di luar, lagi di luar itu staynya di mana Bu biasanya? Ada di Korfu, ada di hotel, tergantung sama ininya aja acaranya posisinya di mana gitu. Tapi seringnya di hotel kali ya? Kebanyakan sih di hotel. Nah, biasanya kalau hotel-hotel gitu kan banyak cerita-cerita tuh. Oke. Cerita-cerita yang untold story. Nah itu tuh yang mau kita denger ya. Karena kan hotel nggak tiap Iya. hari juga ditempatin kan, hanya season-season tertentu aja. Ada ceritanya nggak nih Bu Ina? Wah banyak. Boleh, Mau boleh, dari boleh. zaman dulu sampai zaman sekarang, wah ada aja sih cerita-cerita yang ya seru tapi serem tapi seru. Nah, boleh nih Bu, di share. Awal mulanya deh. Awal mulanya. Waktu itu mungkin nggak langsung yang terakhir kali ya, yang paling keinget ya, yang paling keinget dan kalau langsung merinding itu di hotel di Bandung itu kan ada hotel yang lumayan ini ya legend ya. Di Dago. Bintang berapa Bu? Bintang berapa? Bintang 4 sih. Waduh. Bangunannya termasuk yang udah cukup lama ya. Jadi ada acara ngajar di hotel itu, kebetulan memang ruang kelasnya juga di sana, jadi nginepnya juga di situ. Nah, dapat kamar yang suite, jadi ada ruang tamunya, ada lumayan cukup besar kan. Terus pertama masuk itu emang lampunya tuh kurang Remang gitu ya. iya. Jadi aku tuh kan suka berasa yang enggak nih, apalagi kalau lampu remang-remang. Jadi begitu masuk itu rasanya udah beda gitu. Terus cari dong cetekan lampu, ternyata lampunya ya emang cuma segitu-gitunya. Oh, gitu. terangnya nggak maksimal. Terangnya nggak maksimal dan cuma ada satu. Jadi begitu masuk di sebelah kanannya pintu itu ada lampu dan ada meja dan kursi. Kemudian ada sofa, ada di sebelah kirinya tuh ada sofa cukup untuk 2 orang lah. Terus ada kursi kecil dan ada TV. Nah, untuk ruangannya sih terkesan kuno ya, nggak semodern hotel baru. Nah, terus masuk sebelah habis itu ada kamar mandi ya, terus baru kamar tidur dan lumayan besar kamar tidurnya. Untuk saya yang sering sendirian itu kayaknya sepi banget kan, iseng ya. Udah gitu udah rasanya udah gak enak, tapi karena ya udahlah udah capek gitu kan, datangnya juga malam. Nah, udah untuk istirahat gitu ya Bu? Ya, ya udahlah gitu kan, ya namanya juga tempat orang, tempat baru. Jadi ya udahlah dihilangkanlah pikiran-pikiran negatif. Terus memang agak susah tidur kan kalau di hotel itu kan. Baru udah beres-beres, udah ini itu, udah selonjoran, udah ngumpul-ngumpulin bantal, harus ada bantal di kiri kanan gitu kan. Terus udahlah mulai tidur karena mungkin karena kecapean juga ya. Jadi
tidur aja sambil tutupan gitu. Memang kalau saya tuh kebiasaan kalau di hotel tuh nggak pernah matiin lampu. Oh iya, sama. Kalau di rumah sendiri kan selalu mati Kalau lampu. mati, iya. Tapi kalau nginep sendirian di hotel tuh lampunya terangin gitu. Iya. Kenapa tuh Bu? Ya karena Feeling-feeling. takut kan gitu. Malah bahkan sampai TV pun nyala. Benar, Terus sampai pagi. benar. Jadi suaranya tuh nggak kenceng banget tapi Iya, nggak kecil benar. banget. Jadi gitu biar ya. nggak iseng gitu ya. Tetap. Terus channelnya channel berita, jadi nggak Iya. tiba-tiba pindah ke film yang aneh-aneh. Kan kadang-kadang kalau kita channelnya channel yang ada film-filmnya, tiba-tiba suka ada film aneh-aneh kan. Iya, Jadi betul. channelnya channel berita lah. Mm. Gitu. Terus udahlah sambil bolak-balik terus dia tuh udah mulai agak-agak mau tidur sebenarnya, jadi belum benar-benar tidur, udah mulai agak-agak gitu. Selimut kan emang selalu ditutupin di muka ya, Sampai jadi buka. Oh, sampai semua ya Bu? iya karena emang nggak bisa tidur sebenarnya kalau nggak gelap. Iya. Nah, jadi caranya biar tetap bisa tidur walaupun terang-terang ya ditutupin tuh si selimut itu. Kok udah mulai ada pergerakan nih bulu-bulunya nih. Gitu kan. Mulai nih. Bulu-bulunya udah ada pergerakan. Terus kalau orang langkah warawiri di depan TV, apalagi jarak antara tempat tidur sama TV itu kan juga nggak jauh ya. Iya, paling Cuma satu ada meter. satu langkah lah. Satu langkah kurang lebih sekitar 1 meter lah. Itu ada yang warawirinya tuh berasa banget yang dari dia kan tempat tidur ya, itu bukan maju mundur ke depan ke sini tapi gini gitu. Ya jadi ke sini, ntar dia balik lagi. Nah itu udah mulai merinding tuh. Udah mulai ganggu ya. Iya, udah mulai deh tuh rasanya udah gak nyaman kan, dan yang kayaknya baca doa dong. Ya. Lu nggak baca doa makan ya? Gua doa buka puasa. Ayat kursi lah yang paling gampang kan, walaupun bacaannya mungkin agak kelibet-libet ya, tapi berusaha untuk berkali-kali. Tapi tuh ada kali ya sekitar 3-5 menit lah. Itu tuh sambil merinding-merinding, sambil berkata orang gitu. Baca terus sampai akhirnya ininya merindingnya hilang. Merindingnya mulai hilang, dan udah kan kita tahu ya kalau misalnya ada kehadiran sama kehadirannya sudah nggak ada lagi kan. Jadi ya udah, begitu udah selesai ya udah keringetan nih, padahal AC-nya dingin, tapi karena saking gemeter takut ya udah buka kan, udah ngantuk banget, tapi susah lagi melek. Terus besok pagi juga harus mulai ngajar kan, kelasnya kelas pagi ya. Tapi Bu ini ada intip-intip nggak gitu? Nggak ada, nggak, takutnya di selimut gitu. iya nggak, takutnya di depan muka kan. Gitu, jadi udahlah, nggak pengen tahu juga siapa yang jalan-jalan, apa bentuknya kayak gimana gitu. Pokoknya intinya nggak mau cari gara-gara deh. Ya udahlah. Terus mana handphone baterainya juga udah mulai lobet gitu kan. Kalau enggak udah pasang murotal ya Bu? Pasang murotal. Tapi itu juga pasang akhirnya pasang murotal kan, biar bisa tidur gitu, biar bisa tidur. Ya udahlah. Oke. Tidur itu jadi tetap terjaga, nggak bisa tidur juga. Tidur itu setelah dengar azan. Oh berarti Subuh, tapi karena ngajarnya itu kan jam 8-an ya. Jadi udahlah tidur, pasang waker 1 jaman lah ya, 6:30 gitu deh. Bangun, beres-beres, terus udah tuh nggak cerita-cerita juga kan, udah seharian ngajar, udah lupa nih sama cerita-cerita yang di kamar itu. Nah, nginepnya mending kalau cuma sehari, 4 hari ternyata di kamar itu. Terus berulang kembali tuh Bu. Ini ceritanya jadinya karena
nih ntar malam gimana nih ya, Ah. gitu kan. Ya udah, akhirnya dinyalain lah tuh, mulai dari awal. Udah prepare ya. Udah prepare si murotalnya udah mulai dibuka dari awal tuh, semua surat, bukan cuma satu ya, satu Al-Quran gitu. Biasanya Al-Baqarah doang, Iya, yang Yasin. non-stop 24 jam gitu, bukan. Ya udah gitu. Karena pede ya, karena yakin bahwa karena udah ini kan Allah pasti jaga gitu kan, pasti melindungi. Ya udah, dan udah capek juga seharian, tidurlah, tidur. Hari pertama yang ada gangguan, Iya, orang mondar-mandir. orang mondar-mandir. Hari kedua aman, tapi tidurnya juga nggak bisa cepet ya. Kemudian hari ketiga, Mulailah dia. nah hari ketiga ini itu kayak antara ada dan tiada, tapi udah dicuekin aja gitu, karena kan ya udahlah, udah hari ketiga ini gitu. Oke, nah, bisa deh tidur, nggak ada gangguan. Padahal setiap aku masuk ke kamar itu pasti selalu izin, misi, assalamualaikum gitu kan. Tolong ya, aku mau tidur di sini berapa hari, jangan diganggu ya. Dipastikan tuh tetap ada gangguan. Nah, kebenaran yang lucunya adalah besoknya aku baru cerita. Ya, baru cerita karena udah beberapa hari kan Iya. ketemu sama teman-teman, baru cerita bla 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 bla. Terus mereka bilang, oh kalau aku mah udah kabur bu gitu kan, tidur berdua, karena ada yang beberapa teman yang memang memilih untuk bergabung gitu, Iya, biar nggak Kak. ketakutan. Bu Ina nggak itu tuh, nggak minta temenin tekan satu tim, biar nggak sendiri di kamar juga. Biasa lebih nyaman sendiri ya. lebih Bu? nyaman sendiri Oh. gitu, jadi aku nggak Biarpun bisa- takut-takut juga ya. Iya, terus besoknya itu pulang, aku pulang duluan, jadi mereka masih ada yang nginep lagi. Nah, di tengah jalan itu ditelepon, padahal aku naik travel ya kalau nggak salah waktu itu. Belum ada WUS deh kayaknya kalau nggak salah, WUSnya belum beroperasi lah. Oh, udah ada tapi Belum beroperasi, jadi masih naik travel, tengah jalan ditelepon. Ibu Ina di mana? Itu sore-sore, maghrib lah gitu. Ibu Ina di mana? Udah ini apa di tolnya mana, tol Jakarta, Bandung Jakarta. Bandung Jakarta, Cakmaster. apa nama? Cipali. Purbalingga ya. Apa sih? Ya pokoknya udah di tengah-tengah Oh, situ lah ya. udah jalan lah. Ke Bandung lah. Ya, kenapa? Mak, Bu Ina udah sampai sana. Iya, kenapa? Mak, Bu Ina gempa. Gempa. Terus dia bilang gini, enggak, aku takutnya Bu Ina pikir Bu Ina diganggu lagi. Kan goyang-goyang Iya, tuh. iya. Jadi bukannya Bu Ina turun, malah Bu Ina buka murotal, padahal semua orang turun. Karena kan dia goyang kan. Jadi aku bilang, oh iya ya pasti, kalau aku masih ada di sana ya aku nggak akan turun, karena aku pikir ini siapa yang ganggu, pasti pasang murotal kan gitu kan. Jadi mereka langsung pada gini, oh iya untung Bu Ina udah sampai Udah tol jalan. gitu, udah sampai tol ya, kalau enggak kita semua turun ya. Bu Ina pikir Bu Ina lagi digodain gitu, digangguin gitu. Ya udah deh, itu sih termasuk salah satu pengalaman yang jelas banget, karena belum Merasa. tidur kan. Antara biasanya kan emang gitu, kalau udah tidur sekalian atau yang paling berasa tuh kan yang antara mau tidur Iya. gitu. Antara sadar dan tidak sadar. Antara sadar dan Ada tidak banyak. sadar. Tapi Bu Ina nggak pernah tahu itu sosoknya kayak apa. Nah, jadi diliatin jelas-jelas muncul plek itu nggak pernah, cuman ngerasakan selalu ya, Kehadirannya tuh ada. bolak-balik juga setiap ke tempat-tempat gitu ya, itu merinding terus sama biasanya antara itu kayak lep sebentar itu didatengin itu iya, tapi kalau pas melek bener-bener melek sih enggak. Alhamdulillah. Itu di Bandung ya Bu ya? Itu di Bandung. Ada lagi nggak Bu? Kita meningkat nih Bu. Ada lagi nggak yang lebih membuat Ibu tuh ngerasa
Aduh, ya ampun, ganggu banget deh. Gue kayaknya besok gue kalau nginep tuh maunya bawa temen deh. Gitu, ada nggak yang lebih ini lagi? Ada di Makassar itu, jadi ada hotel. Sebenarnya hotelnya bukan termasuk hotel tua ya. Kalau yang teman-teman yang bilang itu bahwa hotel ini termasuk baru, jadi bukan hotel tua. Nah itu masuk itu nggak berasa apa-apa malah. Baik-baik aja karena hotelnya juga modern kan, baru kan, nggak termasuk hotel tua. Nah, pulang malam dari kelas kan biasa kalau pulang dari kelas itu kita makan dulu karena acaranya tidak dilangsungkan di hotel itu. Jadi kita makan dulu, jadi cuma buat tidur aja hotelnya. Udah malah udah beres-beres, udah tidur juga biasa aja, nggak merinding, nggak apa. Jadi nggak selalu Nggak ngerasain sensingnya gitu. Enggak. Tapi malam-malam kan memang selalu tutupan muka kan. Nah kalau ini tuh bukannya warawiri di depan, tapi dia naik di atas selimutku. Itu merinding. Jadi sebelum dia datang, ya, sebelum dia ini, itu emang udah rasa mulai bangun tuh bulu-bulu gitu kan. Terus, aduh, kan langsung mikir gini, tadi nggak kenapa-napa, kenapa jadi begini? Nah itu naik di atas selimut. Itu berasa ya, berasa, jadi berasa banget dong dia Gitu. pelan-pelan, bening kalau aduh gitu loh. Ini malam Jumat nih. Iya, aduh itu tuh bener-bener yang luar biasa banget rasanya, tuh bener-bener yang nyata banget karena dia naik kan di atas itu. Ya udahlah, satu-satunya ya baca doa kan. Baca doa sambil berpikir nih, nggak mungkin dia nggak minggat gitu kan. Ya udah, nggak lama sebenarnya mereka kalau datang kalau itu nggak lama, cuma rasanya tuh yang ngagetin banget. Mungkin cuma kasih tahu nih, kita ada di sini gitu ya. Ya, habis itu sama baru berani buka selimut.